beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali. Shalom. Belum semuanya shalom. Selamat pagi keluarga Bethany Miracle Center Philadelphia yang diberkati. Saya percaya semua saudara dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Saudara sekalian, terima kasih buat dukungan doa saudara. Karena pelayanan saya selama di Indonesia dan juga di Australia kemarin bisa berjalan dalam anugerah Tuhan, semuanya dalam on schedule dan Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Saya percaya doa-doa saudara membawa upaya yang sama dengan setiap kita semua. Katakan amin. Nah, bulan ini kita masih terus belajar, subtema kita adalah Soaring High in Storm. Terbang tinggi di dalam badai. Nah, saya percaya bahwa semua orang, termasuk orang percaya, pasti bisa menghadapi badai. Saudara sekalian, mungkin kita sedang mengalami badai dalam masalah keluarga. Ada mungkin beberapa saudara mengalami masalah badai kesehatan. Ada yang masalah badai ekonomi atau badai pekerjaan. Atau masalah-masalah yang lain. Tetapi tetaplah percaya, bersama Tuhan kita tidak akan dikalahkan badai. Kita justru akan tampil lebih daripada pemenang. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, jangan kecewa, jangan marah dengan Tuhan. Ketika kita semakin dekat, intim dengan Tuhan, tiba-tiba kita mengalami badai dalam hidup kita. Saya tahu hari-hari ini ada banyak orang, termasuk di Indonesia, yang kecewa ketika berdoa sungguh-sungguh untuk Pak Ahok, ternyata justru ujung-ujungnya beliau ada di dalam penjara. Saudara sekalian, jangan pernah kecewa. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa cara berpikir kita terbatas, sempit dan hanya terbatas. Tapi percayalah, Tuhan punya cara berpikir yang jauh lebih luar biasa. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Nah, itu sebabnya saudara, mari ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, jangan takut menghadapi badai. Nah, Alkitab mengisahkan ada Nabi Elia. Ketika dia berdoa sungguh-sungguh 7 kali. Dia berdoa agar hujan turun. Karena waktu itu bangsa Israel 3,5 tahun sudah tidak ada hujan, kelaparan, kemarau. Dan hari itu Elia berdoa sungguh-sungguh. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Elia berdoa, mari kita lihat sebuah peristiwa yang kita akan belajar dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 45 sampai 46. 2 ayat saja yang kita pelajari hari ini. Nanti Anda bisa baca di rumah secara komplit. Tapi karena waktunya, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-45 sampai 46. Yuk kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 45 sampai 46. Semua baca, 2, 3. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh apa? Awan badai. Kata bersama saya, oleh awan badai. Ya, lalu turunlah hujan yang lebat. Percaya bahwa di balik badai pasti ada hujan berkat. Katakan amin. Terus lihat, Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. 46, baca sama-sama, ini menarik sekali. Di tengah badai hujan yang lebat, apa yang terjadi? Semua baca, 2, 3. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Yang percaya katakan amin. Badai hidup ini tidak dapat dihindari oleh siapapun juga. Tahukah saudara sekalian bahwa badai hidup ini hanya bersifat temporary, tidak permanen. Yang percaya katakan haleluya. Saudara sekalian, Anda harus percaya, badai masalah apapun yang kita hadapi, badai itu pasti akan berlalu. Nah, kita harus mengerti bahwa Alkitab menjelaskan, di balik awan badai yang menakutkan, ternyata di baliknya akan ada hujan lebat, akan ada hujan berkat yang Tuhan curahkan buat setiap kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Nah, sekali lagi saudaraku, siapapun kita, apakah kita cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita tetap bisa menghadapi badai.
Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, malah badai itu datang. Tetapi sekalian, Elia memberi teladan buat kita. Dia tidak takut menghadapi badai. Dia tidak kalut, tidak galau melihat badai. Tetapi Alkitab mengatakan justru Elia bisa lari di atas badai. Elia bisa terbang di atas badai. Dan ini seharusnya harus dialami oleh semua anak-anak Tuhan. Katakan amin. Kita tidak boleh takut, tidak boleh cemas menghadapi badai. Tapi mari kita belajar percaya. Tuhan bisa bawa kita lari di atas badai. Saudara sekalian, ombak di laut yang ganas menakutkan orang dan bisa menenggelamkan kapal. Tapi Anda tahu saudara sekalian, bagi peselancar justru ombak yang besar ditunggu. Untuk kapan? Untuk saat yang tepat untuk mereka berselancar di atas gelombang ombak tersebut. Nah, anak Tuhan harus mengerti bahwa di balik setiap badai hidup ini, Tuhan mau agar kita bisa berlari di atas badai. Katakan amin. Angin akan membuat pohon goyang. Angin akan membuat semua orang ketakutan. Tetapi ingat bahwa layang-layang justru bisa terbang tinggi ketika ada angin. Nah, itu sebabnya hari ini kita belajar sebuah judul khotbah dengan judul berlari di atas badai. Ucapkan bersama saya, berlari di atas badai. 2, 3, berlari di atas badai. Kekristenan tidak mengajar kita jadi cengeng. Tidak membuat kita lari, saudaraku, dari badai. Tetapi Tuhan mau kita lari di atas badai. Katakan amin. Nah, artinya apa? Kita tidak dikalahkan oleh badai masalah. Tetapi justru kita menjadi pemenang bersama dengan Tuhan melalui badai masalah. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa berlari di atas badai? Bagaimana masalah, kesulitan justru membuat kita melari dan terbang bersama dengan Tuhan? Mari kita belajar dari kisah hidup Elia. Apa yang Elia lakukan supaya dia bisa berlari di atas badai? Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 46 sekali lagi. Satu ayat ini Tuhan akan bicara buat kita dengan dahsyat. Yuk kita baca sekali lagi. 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Semua baca. 2, 3. Tetapi kuasa Tuhan apa? Berlaku atas Elia. Saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ternyata ketika menghadapi badai, Alkitab berkata tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Saya coba lihat dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, dalam New Century Version dikatakan, the Lord gave His power to Elijah. Tuhan memberikan kuasanya kepada Elia. Di tengah badai, setiap kita perlu kuasa Tuhan. Siapa membutuhkan kuasa Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Lihat dalam terjemahan NLT Bible, New Living Translation dikatakan, then the Lord gave special strength to Elijah. Tuhan memberikan sebuah kekuatan spesial, kekuatan khusus kepada Elia. Saya percaya Roh Kudus itu diberikan buat kita untuk menjadi kuasa khusus buat saudara, menjadi penolong dalam hidup kita. Katakan amin. Siapa membutuhkan kuasa khusus dari Tuhan? Lambaikan tangan, katakan bersama saya perlu kuasa khusus. 2, 3. Lalu kemudian dalam New King James Version dikatakan, and the hand of the Lord was on Elijah. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang ajaib ada atas hidup Elia. Saudara sekalian, menghadapi badai kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bertahan di tengah badai. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar apa yang membuat Elia dan membuat setiap kita bisa berlari di atas badai. Yang pertama, terus kejar pengurapan Tuhan. Ucapkan bersama saya, terus kejar pengurapan Tuhan. 2, 3, terus kejar pengurapan Tuhan. Saudara sekalian, Yesus pada waktu dia mau naik ke sorga, dia berkata adalah lebih berguna aku kembali ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan kepadamu. Yesus berkata bahwa ketika engkau menerima kuasa Roh Kudus,
maka engkau akan terima kuasa dan engkau akan jadi saksi Tuhan yang ajaib. Katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, orang percaya perlu dan terus mengejar yang namanya pengurapan Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Ibarat pesawat tanpa bahan bakar, secanggih apapun pesawatnya, tidak bisa terbang. Ibarat mobil yang kehabisan bensin, maka mobil itu tidak akan bisa kemana-mana. Ibarat seperti kompor yang sudah tidak lagi ada gas dan apinya, jelas akhirnya kompor itu tidak berfungsi apapun juga. Ibarat handphone kita secanggih apapun, tetapi kalau baterainya sudah lowbat atau habis mati baterainya, maka tidak akan bisa berfungsi apa-apa. Dengar baik-baik. Orang percaya tanpa pengurapan Roh Kudus ibarat handphone yang baterainya sudah mati. Nothing, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita terus ngejar pengurapan Roh Kudus, percayalah, ibarat handphone akan penuh baterainya dan akan bisa bermanfaat luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Orang percaya yang dipenuhi dengan urapan Roh Kudus setiap hari, ibarat balon yang diisi dengan gas helium yang membuat dia bisa terbang. Siapa mau bisa terbang mengatasi setiap badai dalam hidup ini? Lambaikan tangan saudara. Kata bersama saya perlu pengurapan Tuhan. 2, 3. Nah, jangan remehkan pengurapan Tuhan. Ingat bagaimana hidup seseorang bernama Daud. Orang yang biasa, tetapi sejak dia diurapi Roh Kudus dan Roh Allah berkuasa, Alkitab berkata sesuatu yang spesial Tuhan kerjakan melalui Daud. Dia bisa kalahkan Goliat, dia berperang selalu menang. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai dia. Katakan haleluya. Lihat bagaimana Simon Petrus, seorang pengecut yang penakut, ketika ditanya, apakah engkau memang adalah pengikut Yesus? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi sejak Simon Petrus dipenuhi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus menguasai hidupnya, maka dia dengan berani berkhotbah. Sekali khotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, Yesus mengajarkan ada proses kita dibaptis air sebagai tanda pertobatan. Tetapi jangan berhenti hanya di tanda pertobatan, tapi naik lagi. Yesus berkata ada baptisan Roh Kudus. Dan ini adalah saat di mana saudara menerima kuasa Roh Kudus. Anda mengundang pribadi Tuhan sendiri. Bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi kita izinkan Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Dan Alkitab menjelaskan, tanda orang dipenuhi Roh Kudus bukan merasa panas, bukan bergetar badannya. Tapi Alkitab berkata, tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berbahasa roh. Dan Anda harus tahu bahwa Tuhan berjanji, tanda-tanda ini akan menyertai semua orang percaya. Siapa orang percaya di sini? Katakan amin. Maka tanda-tanda itu akan menyertai semua orang percaya. Salah satunya adalah apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Itulah bahasa roh yang Tuhan beri buat setiap kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, tapi jangan berhenti hanya dibaptis Roh Kudus. Kita harus mengalami baptisan api. Yesus mengajar ada baptisan api. Bicara apa? Izinkan Roh Kudus memproses hidup kita. Izinkan Roh Kudus mulai memurnikan hidup kita. Sampai akhirnya Alkitab juga mengajar ada saat di mana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Allah yang berkuasa memegang kendali hidup kita. Dan percayalah seperti Elia, tangan Tuhan memegang hidupnya. Roh Kudus menguasai hidupnya. Yang terjadi hidup Elia alami mujizat demi mujizat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, waktu saya di Surabaya kemarin dalam pelayanan, saya diatur untuk ketemu dengan Pak Alex Abraham Tanusaputra. Beliau adalah pendiri daripada gereja Betani dan melewati berbagai isu gosip dan sebagainya. Tapi saya bisa bertemu beliau, saya bersyukur. Beliau sehat, usia 70 tahun lebih, dan penuh dengan urapan. Karena waktu saya ngobrol, saudaraku, saya tetap merasakan yang namanya api pengurapan Tuhan. Dan saudara, bagaimanapun juga Pak Alex Abraham,
telah banyak mengajar dalam hidup saya soal iman. Saudara-saudara, saya dulu adalah seorang penakut. Saya dulu adalah orang yang suka bimbang. Tetapi Pak Alex Abraham sering mengajar tentang iman. Iman harus dengan percaya, tindakan, dan perkataan. Dan Anda tahu saudara, akhirnya itu berdampak dalam hidup saya. Pengurapan Roh Kudus dalam karunia iman, saya juga terima. Dan Anda tahu oleh anugerah Tuhan, Pak Alex Abraham punya karunia gedung gereja yang besar. Yang ajaib ketika saya mulai full time tahun 1997, ya kan. Kayak 70 lebih, saudara, kayak tua banget, saudara. Enggak ya, 1997 saya mengembalakan di Makassar. Waktu itu, saudaraku, gereja masih sewa hotel. Gereja masih pinjam bioskop. Bahkan bukan bioskop 21, bioskop India. Sudah bisa bayangkan, minggu kebaktian jam 6 pagi. Tim perlengkapan jam 1 pagi baru nyampe di bioskop. Kenapa? Karena masih tunggu film Midnight Show. Anda tahu film India itu enggak cuma 2 jam. Bisa 4 jam, 5 jam, saudaraku itu. Dan Anda tahu, saudaraku, tapi oleh kemurahan Tuhan, dalam beberapa saat setelah saya mengembalakan, Tuhan juga buat kami bisa beli gedung restoran yang besar yang lagi dijual. Dan kami buat sebagai gereja Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan di Amerika, di Philadelphia ini juga, hari ini kita nikmati karena karunia iman. Tuhan percayakan kepada kita gedung yang besar ini. Nah, saudara sekalian, Tuhan juga mengajar banyak melalui hambanya Pak Alex dalam hidup saya tentang bagaimana kuasa pujian penyembahan. Betapa pentingnya kita masuk di level roh. Sampai kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya juga diajar banyak tentang bagaimana hidup dalam kelimpahan, dalam hukum tabur tuai. Dan saudara sekalian, kita nikmati hari ini. Dan mari kita belajar bahwa kita perlu mengejar pengurapan daripada Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu yang akan membuat hidup kita berbeda. Di saat terakhir saya minta, setelah diajak makan siang oleh Pak Alex, kemudian saya minta didoakan. Dan ketika beliau berdoa, saya rasakan api Tuhan membakar. Dan Anda tahu, saudaraku, itu yang bisa membuat kita terus terbang, berlari di atas badai. Katakan haleluya. Saudara lihat Yudas 1 ayat yang ke-20. Lihat Yudas pasal pertama ayat yang ke-20. Alkitab berkata apa? Yuk baca sama-sama. Yudas 1 ayat 20. 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, keras, yuk baca. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bagaimana caranya membangun diri sendiri? Baca sama-sama. Dan berdoalah dalam apa? Dalam Roh Kudus. Nah, lihat dalam The Message Bible lebih jelas. Bagaimana cara kita membangun iman kita sendiri? By praying in the Holy Spirit. Dengan berdoa dalam bahasa roh. Saudara, yang menyedihkan hari-hari ini, sebagian gereja justru menghilangkan berbahasa roh dari ibadah mereka. Oh, mereka cuma memuji, menyembah, lalu kemudian bermazmur dengan bahasa manusia. Tapi kemudian berkata, oh jangan berbahasa roh lagi. Nanti orang yang baru datang ke gereja, mereka kaget dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, secara logika seolah-olah baik. Tapi Anda tahu, tetap Alkitab menjelaskan betapa pentingnya kita berdoa bahasa roh. Katakan amin, saudaraku. Kenapa? Karena ternyata pada saat kita hanya memuji dengan bahasa manusia, saat kita hanya bermazmur dengan bahasa manusia, kita hanya sampai di level jiwa, pikiran, perasaan kita. Mungkin kita bisa nangis, bisa merasa bahagia, rasakan damai, tapi hanya di level jiwa. Nah, untuk kita bisa memasuk ke level roh, membangun roh kita, ayat ini berkata, kita harus menyembah dengan berdoa bahasa roh. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya canangkan di gereja ini, kita terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kita tidak malu dengan untuk berdoa bahasa roh. Memang kita tidak ngerti artinya apa. Tetapi yang mengerti adalah Roh Kudus yang di dalam kita dengan Bapa di sorga. Ibarat bahasa Morse. Tit, titit, 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 titit. Anda kan tidak ngerti artinya apa. Yang ngerti siapa? Yang ngerti adalah yang mengirim dan yang menerima. Saat kita berdoa bahasa roh, kita tidak ngerti.
Yang ngerti adalah Roh Kudus dalam kita. Roma 8 ayat 26 berkata, Roh Kudus membantu saat kita tidak tahu harus bagaimana berdoa. Tapi kita saat berdoa bahasa roh, Roh Kudus akan sampaikan dan mujizat akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Katakan haleluya. Dan saya himbau buat setiap saudara yang belum berbahasa roh. Saudara sekalian, jangan berkecil hati. Tuhan janji semua orang percaya bisa dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Katakan amin. Itu sebabnya minta Roh Kudus. Dan kemudian imani Roh Kudus sudah diberi. Dan jangan diam waktu penyembahan. Mulai katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan izinkan Roh Allah mengubahnya menjadi bahasa roh. Dan Anda tahu ada sesuatu kuasa yang dicurahkan. Satu ayat lagi. Efesus 6 ayat yang ke-18. Yuk kita baca Efesus 6 ayat ke-18. Kalau ayat sebelumnya, kalau Anda baca bicara tentang peperangan rohani. Dan harus pakai selengkap senjata rohani. Tapi lihat ayat 18, semua baca sama-sama, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, terus berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Katakan amin. Lihat dalam bahasa Inggrisnya, dalam NLT Bible, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Berdoalah dengan bahasa roh, berdoalah dalam roh setiap saat dan setiap keadaan. Saudara, bukan cuma saat di gereja, tapi saat Anda di kerjaan, saat Anda di rumah, ketika Anda merasa depresi, ketika Anda mulai merasa susah, Anda mulai merasa panik, khawatir, jangan diam. Bangkit dan berdoa bahasa roh. Katakan amin. Tapi jelas Anda harus bijaksana. Kalau di depan teman-teman kerja yang tidak ngerti, jangan kemudian maka mereka anggap kita begini, saudaraku. Kalau Anda begitu bahasa roh pelan. Tapi kalau waktu Anda perlu, Anda masuk ke kamar mandi, bahasa yang kuat. Kalau ditanya ngapain di sana, bilang saya lagi telepon. Loh, telepon sama siapa? Sama Bapa di sorga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Bapa kita. Amin. So sekalian, mari kita belajar, kita perlu kejar pengurapan Roh Kudus. Ibarat sarung tangan. Saudara, sarung tangan itu tidak bisa berdaya apa-apa. Tapi kalau sebuah tangan masuk, maka sarung tangan itu bisa lakukan perbuatan yang ajaib. Demikian juga kita tanpa Tuhan, tanpa pengurapan, kita tidak bisa apa-apa. Tapi bersama pengurapan Roh Kudus, kita akan lakukan perbuatan yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya punya banyak teman hamba Tuhan. Dan salah satunya di Indonesia ada seorang yang saya hormati, Pastor Jimmy Untoro. Beliau adalah ketua sinode daripada gereja IFGF. Atau GISI kalau di Indonesia. Nah, Anda tahu saudaraku, bahwa gereja ini tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara termasuk di Amerika. Nah, satu saat Pastor Jimmy Untoro dalam sidang sinode setahun sekali. Dia berkata untuk semua cabang-cabang FGF untuk tidak lagi menggunakan bahasa roh dalam kebaktian mereka. Dan dia berkata bahwa supaya orang yang baru datang gak syak, gak merasa aneh. Dan Anda tahu akhirnya sekian saat semua gereja FGF tidak lagi menyembah dalam bahasa roh. Sampai satu saat saudara Pastor Jimmy ternyata dia bersaksi. Dia sadar gerejanya sudah mulai padam. Gerejanya sudah stuck dan cenderung merosot. Dan dia nangis, dia tanya sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, karena kamu tidak lagi masuk melayani di level roh. Kamu hanya berhenti di level jiwa. Dan kamu harus masuk ke level roh. Supaya mereka alami kuasa Roh Kudus. Dan sejak itu Pastor Jimmy Untoro, dia mulai berkata pada semua pendeta di bawah daripada sinode itu. Harus kembali berdoa bahasa roh. Kembali dalam pelayanan Roh Kudus. Dan yang ajaib, ternyata beliau bersaksi sejak akhirnya hari itu sampai hari ini. Gereja mereka kembali on fire dan alami kebangunan rohani dan pertumbuhan yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Di Amerika ada satu gereja yang besar di Illinois yang digembalakan oleh Pastor Bill Hybels yang bernama Willow Creek Church. Gerejanya besar, punya banyak cabang di Amerika.
Nah, satu hari Bill Hybels ini, saudaraku, menghapuskan penyembahan bahasa roh dalam kebaktiannya dengan sebuah dalil yang sama. Oh, supaya orang yang baru datang tidak merasa aneh. Tapi yang terjadi, saudaraku, ternyata sekian saat Bill Hybels merasa gerejanya mulai padam. Bahkan dia melihat gerejanya stuck. Dan mulai banyak persoalan yang tidak terselesaikan. Dia kembali cari Tuhan, dia berdoa, Tuhan, apa yang salah? Lalu Tuhan berkata, karena kamu mulai cuman menitik beratkan soal entertain di gerejamu. Memang entertain perlu di gereja. Lihat, kita juga pakai LED. Kita juga, saudaraku, pakai multimedia yang bagus. Tapi saudara sekalian, Tuhan menegur Pastor Bill Hybels. Jangan cuman menekankan entertain di gereja, sementara kamu melupakan empower, kuasa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus. Akhirnya Pastor Bill Hybels bertobat. Dan dalam bukunya dia tulis, dia mengambil keputusan kembali menggunakan doa bahasa roh di gerejanya. Yang ajaib, dia berkata, tanpa empower, entertain sia-sia. Tapi begitu empower disertai entertain, gerejanya mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Dan alam yang terjadi, revival yang dahsyat, terjadi luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Kata bersama saya perlu pengurapan Roh Kudus. Mari itu Rohku, kita seperti Elia, perlu Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Bahasa roh, menyembah, minta tuntunan Roh Kudus. Maka hidup kita akan dahsyat. Katakan haleluya. Yang kedua, rahasia berlari di atas badai. Kembali kita belajar dari Elia. Lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 46 sekali lagi. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Itulah saat kita mengejar urapan Roh Kudus setiap hari. Tapi lihat kalimat berikutnya. Baca sama-sama. 2, 3. Ia mengikat apa? Pinggangnya. Sampai sini. Saudara sekalian, mengapa Elia mengikat pinggangnya? Saya pelajari ternyata dia pakai jubah panjang. Dan dia perlu mengikat pinggangnya, jubahnya diangkat ke atas, diikat di bagian pinggangnya, supaya apa? Yang pertama tujuannya, mudah untuk dia lari. Betul saudaraku? Kalau saudara coba lihat orang pakai rok besar, panjang, alus lari saudaraku. Keserimpet, jungkel, jatuh saudaraku. Makanya kalau 17 Agustusan saudaraku, itu lomba lari karung saudaraku. Sering kali karungnya saya lepas, saya lari dulu saudaraku. Karung di belakang. Kenapa? Kalau enggak bisa jungkel saudaraku. Nah, saudara sekalian, tetapi kenapa Elia mengikat pinggangnya? Saudara sekalian, setiap kali orang mengikat pinggangnya, di Alkitab bicara tentang seorang hamba yang siap melayani. Ingat dalam Yohanes 12 dikatakan, Yesus mulai mengikat pinggangnya dengan kain lenan. Lalu dia mulai membasuh kaki para murid-muridnya. Dan Anda tahu saudara sekalian, Elia sebelum dia bisa lari di atas badai, selain dia mengejar pengurapan Roh Kudus, tapi yang kedua yang dia lakukan, dia terus mau memiliki hati hamba. Saudara, rahasia untuk kita bisa berlari di atas badai, jadi pemenang, kita harus terus miliki hati hamba. Kata bersama saya harus punya hati hamba. 2, 3, saya harus terus punya hati hamba. Saudara tahu, kesombongan, kecongkakan akan semakin memperberat hidup kita dan membuat kita tidak bisa terbang di atas badai. Tetapi ternyata kerendahan hati akan semakin meringankan untuk kita bisa terbang bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa di sini yang pernah lihat film silat? Siapa yang tidak pernah lihat film, angkat tangan. Anda terlalu rohani, saudara. Jujur, saudara pernah lihat film silat? Ada berbagai jurus. Ada salah satunya jurus meringankan badan. Ya, gimana caranya? Itu sampai di atas daun mereka bisa apa? Terbang. Di antara pohon-pohon, saudara ya. Nah, ini gambaran istilah saya. Semakin kita belajar punya hati hamba, semakin kita punya kerendahan hati, semakin itu menjadi ilmu meringankan badan.
Nggak ada yang amin, saudaraku. Yang akan membuat kita bisa lari di atas badai masalah kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Pak, bagaimana supaya lebih ringan? Menurut saya pertama, merendahkan hati. Punya hati hamba. Yang kedua, diet. Amin, saudara. Ya, saya ini terpacu karena, saudara, saya dengar beberapa hari-hari ini, termasuk waktu saya di Surabaya, ketemu ngobrol sama teman yang nyiptakan, hamba Tuhan yang nyiptakan lagu Kiri Kananku Ada Tuhan. Saudara. Nah, Anda tahu saudara, itu lagu sempat hits tahun-tahun itu saudara. Saya ngobrol umurnya masih 50 lebih. Dan saudara, ternyata dia baru saja minggu sebelumnya mengubur besannya. Anda tahu besan, saudara ya? Baru dikubur besannya. Ternyata hari itu dia habis pelayanan. Ternyata langsung kena jantung dan mati. Saudara, ada juga hamba Tuhan yang baru usia 36 tahun. Langsung kena jantung, mati. Kenapa? Karena semua tidak jaga makanan. Makanya saudaraku, saya himbau setiap saudara. Mari kita punya gaya hidup sehat. Cuman beberapa orang. Saya tidak mau membuat merasa bersalah yang perut-perutnya buncit-buncit, saudaraku. Tapi saya mau bukan cuma mengajar saudara, saya memberi inspirasi sama saudara. Lumayan saudaraku, sekarang saya sudah stabil 95 kg. Dari 115 kilo, dari waktu 6 bulan sudah 95. Iya. Target saya masih 5 kilo lagi. 90. Apakah bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gimana caranya? Banyak doa puasa. Amin. Saya total cut karbo saya. Dulu saya sudah 5 tahun tidak makan nasi. Tapi tetap gendut. Kenapa? Karena bakpao, bakcang, kue tiao, bakmi terus saya sikat. Dan saya suka roti coklat. Sekali makan 10 biji. Tapi sejak saya sadar, saya harus jaga hidup sehat. Karena saya masih mau dipakai Tuhan lebih panjang lagi. Dan masih banyak membutuhkan. Saya cut total. Saya cuma makan jam 12 siang. Pagi saya tidak makan. Ya kan? Makannya apa kalau gitu Pak? Makan protein. Ya, apa itu protein? Ayam, ikan, daging. Ya kan? Apalagi Pak? Sayur. Tapi jangan gara-gara Anda tidak makan karbo. Sayurnya 1 becak. Sama saja, saudaraku. Kemudian buah sedikit saja. Sayur juga secukupnya. Dan Anda tahu, sedapat mungkin makan sore, paling lambat jam 6 sore. Ya kan? Nah, selewat itu sudah tidak makan lagi. Bahkan terkadang saya mulai berkomitmen, ada waktu tertentu, hanya makan sehari 1 kali. Makan siang, lalu sudah tidak makan lagi. Besok baru jam 12. Toh buktinya masih hidup, sehat, lebih ringan, lebih ganteng, kata istri saya. Saudaraku. Amin. Jangan cuma tepuk tangan, puasa. Amin. Semakin ringan badan kita, semakin ajaib hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kembali, miliki hati seorang hamba. Kenapa? Saat kesombongan berakhir dari hidup kita, itulah saat peninggian akan dimulai dalam hidup kita. Cuman 2 orang. Ulangi lagi. Saat kesombongan berakhir dari hidup kita, percayalah itu adalah saat peninggian akan terjadi dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi hati-hati, saat kesombongan dimulai dari hidup kita, itu berarti saat perendahan sedang mulai terjadi dalam hidup kita. Saudara, tanpa sadar kita mulai sombong. Apa tanda orang sombong? Dia nggak sadar, tapi yang tahu adalah orang lain. Tanda orang sombong, dia sudah mulai merasa berjasa. Oh, kalau nggak ada aku, nggak bisa jalan. Oh, kalau nggak ada aku, nggak bisa seperti hari ini. Orang kalau sudah mulai merasa berjasa, tanpa dia sadar, roh kesombongan sudah ada. Ketika orang merasa jago, merasa paling hebat, yang paling benar, itu tanda orang mulai sombong. Dan orang ketika tersinggung, marah saat dikritik, saat diberi teguran, masukan, maka itu tanda orang yang sombong. Bahkan orang yang suka meremehkan orang lain, itu juga tanda seorang yang sombong. Saudara sekalian, saya mau cuma berpesan, semakin Tuhan berkati kita, jangan tinggalkan hati seorang hamba. Semakin kita merendah, Tuhan akan angkat kita lebih dahsyat dan ajaib lagi. Katakan amin. Saudara, Tuhan bawa dalam pelayanan di Amerika, di Indonesia,
Saudaraku, bukan cuman di gereja-gereja yang biasa. Tuhan juga bawa di gereja-gereja yang besar. Tapi juga Tuhan berkata, jangan tolak kalau ada gereja kecil yang minta. Beberapa kali saya diminta khotbah di depan konglomerat yang ada di Jakarta. Tetapi saya juga ada waktunya. Saya melayani di depan para pemulung. Dan saudara tahu, di situ Tuhan mengajar. Nah, waktu engkau di depan gereja besar, di depan orang-orang hebat, engkau harus tetap punya hati seorang hamba. Tapi waktu-waktu engkau ada bersama orang kecil, orang yang di bawah, engkau harus tetap ingat bahwa hidupmu ini hanya karena anugerah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan amin. Itu sebabnya saya nggak gengsi, nggak merasa malu. Beberapa kali kemarin di Jakarta waktu macet total. Mobil yang saya dipinjemin dengan sopir macet total. Saya lihat jam, waduh, kalau saya tunggu bakal terlambat. Saya hubungi pengurus yang di gereja itu, saya bilang, ini saya kena macet, tapi saya berusaha on time. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama sopir, tetap menuju ke gedung itu. Lalu saya turun, saya bawa cuman iPad saya. Ngapain? Saya naik ojek. Dan Anda tahu saudaraku, saya cuma bilang sama tukang ojek, bang, ke tempat itu, gedung itu. Oh berapa? Dia bilang, saya udah gak banyak ngomong, goban bang. Siap bos katanya saudaraku. Tapi saya bilang, saya minta satu, apa? Tidak pakai helm. Kenapa? Kalau saya pakai helm, jambul saya kempes. Oke, beres bos. Dan Anda tahu, lewati berbagai selokan atas trotoar dan sebagainya. Saya cuma bilang, tapi saya nikmati. Tiba di depan gedung, saya segar, jambul tetap tinggi, kena angin makin tinggi saudaraku. Saya bisa melayani dengan sukacita dan saya tetap belajar semua itu hanya karena anugerah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Ada seorang petani yang sangat jujur sekali. Dan karena kejujurannya, maka kaisar di China mengangkat dia jadi pejabat penting. Dia mulai dipercaya banyak hal. Dia mulai diberikan kepercayaan mewakili kaisar, pergi ke negara-negara bagian, mewakili kaisar. Dan semakin banyak rakyat mengagumi pejabat baru ini karena kejujurannya dan karena kerendahan hatinya dan karena kehebatannya dalam mengatur semua tugas yang dipercayakan. Tapi jelas orang semakin sukses, maka yang iri dan dengki semakin banyak. Pejabat-pejabat yang lain iri, sampai satu hari mereka terus cari kekurangan pejabat yang baru dan mereka mulai datang pada kaisar. Kaisar, itu pejabat yang baru ternyata tidak tahu diri. Loh, kenapa? Masa dia terima korupsi? Masa dia terima suap? Loh, kok tahu kalian? Iya. Itu sebabnya setiap kali dia pergi ke daerah, dia bawa kotak hitam yang besar. Pasti dia terima suap. Kaisar mendengar itu marah. Pengawal panggil itu pejabat. Cari juga di rumahnya kotak peti hitam. Dan Anda tahu akhirnya dibawa. Itu pejabat sujud di depan kaisar. Ada apa Paduka? Aku dengar kamu pergi ke daerah selalu korupsi. Oh tidak, selalu kamu terima uang suap. Tidak Paduka. Tapi katanya kamu selalu bawa kotak hitam ini. Betul. Pasti isinya uang dan permata hasil suap. Tidak Paduka. Buka pengawal. Waktu dibuka kaisar kaget. Isinya bukan uang, bukan permata. Apa itu pejabat? Lalu pejabat mulai angkat isi daripada peti itu. Kaisar kaget. Isinya adalah baju petani compang-camping. Loh, kamu ngapain bawa ini kemana-mana? Tuanku Kaisar, setiap kali hamba diutus raja, hamba dielulukan oleh rakyat. Tetapi setiap kali hamba masuk ke tempat hamba menginap, sebelum hamba tidur, hamba lepas jubah kerajaan hamba. Hamba buka kotak hitam ini, hamba pakai kembali pakaian miskin petani hamba dulu yang pernah hamba pakai. Di depan cermin hamba berkata, kamu jangan pernah sombong. Ingat dari mana Tuhan telah angkat hidupmu. Ingat dari mana kaisar sudah mengangkat hidupmu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita belajar tetap punya hati hamba. Setinggi apapun Tuhan angkat hidup kita, sehebat apapun Tuhan berkati kita, tetaplah terus merendah di hadapan Tuhan dan sesama kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin.
Yang ketiga, rahasia berlari di atas badai. Lihat sekali lagi ayat yang dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Kita harus mengejar pengurapan Roh Kudus. Ia mengikat pinggangnya. Kita harus terus mempunyai hati hamba. Tapi lihat kalimat terakhir. Ini menarik sekali. Mari baca sama-sama. 2, 3. Dan berlari mendahului siapa? Ahab. Siapa Ahab ini? Raja Israel. Terus sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ajaib sekali. Elia memberikan teladan buat kita. Dia bukan cuma perlu hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Dia bukan cuma perlu menjadi orang yang terus punya hati hamba. Tetapi yang ajaib, Alkitab berkata, dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ayat tadi sebelumnya, Ahab naik kereta kuda menuju Yisrael. Elia cuma lari. Tetapi Alkitab berkata, Elia lari begitu luar biasa sampai bisa mengejar Ahab. Bahkan dia lebih cepat di depan daripada Raja Ahab. Waktu saya baca ayat ini, saya berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus menjelaskan. Rahasia ketiga berlari di atas badai. Teruslah jadilah yang terdepan. Terus jadilah yang terdepan. Ucapkan 2, 3. Terus jadilah yang apa? Yang terdepan. Elia tidak mau tertinggal dari wadah Ahab. Elia berlari mengejar dan mendahului Ahab. Dan dari ayat ini, saya mau berkata buat setiap saudara sekalian. Ahab adalah gambaran orang dunia. Elia adalah gambaran orang percaya. Dengar, saya mau katakan, seharusnya semua kita anak-anak Tuhan, dalam berbagai area hidup kita harus lebih hebat, lebih maju daripada orang dunia. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Harusnya dalam dunia pekerjaan, semua anak-anak Tuhan harusnya jauh lebih sukses daripada orang dunia. Dalam pelajaran sekolah, harusnya semua anak-anak Tuhan harus lebih pandai, lebih sukses daripada anak-anak dunia. Dan saya berkata, kalau ada di sini para pengusaha-pengusaha, saya mengatakan setiap Anda harus lebih maju, lebih sukses daripada orang-orang dunia. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang menyertai setiap kita, yang percaya dan haleluya. Haleluya. Saya mendengar feedback bagus. Anak-anak muda kita EG, Aero Generation, ditantang untuk challenge bagaimana ikut mensupport acara 4 of July. Dengan cara apa? Jualan makanan, jualan minuman, dan macam-macam. Ada jual jepit rambut, ya kan? Macam-macam. Yang penting enggak jual knalpot mobil, saudaraku. Tapi yang ajaib, hanya dalam 1 bulan, mereka exciting. Karena apa? Saya rindu supaya kita ajar anak-anak kita dan jemaat, bukan cuma hal rohani, tapi bagaimana mereka juga bisa sukses dalam pekerjaan. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Ada langombe. Ada apa lagi? Martabak manis. Ada apa lagi? Enggak masalah. Yang penting anak kita ajar. Dan kita tidak bilang semua keuntungan harus masuk gereja. No. Saya bilang 20% masuk gereja. Dana modal kita pinjemin dari gereja. Harus kembaliin. Kita beri, mereka balik ke gereja 20% plus modal. Sisanya terserah mereka. Mau bagi rame-rame tiap anggota grup, atau ada lagi yang ditabur ke gereja, terserah. Tapi yang pasti kita harus mengerti, anak-anak Tuhan harus jadi yang terdepan di antara orang-orang dunia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kita harus selangkah lebih maju daripada orang dunia. Yang sedih ini, banyak orang Kristen malah kalah sama orang dunia. Sedih. Tapi saya imani dalam nama Yesus. Kalau engkau menangkap hal ini, tidak lama lagi dari gereja ini muncul banyak pengusaha-pengusaha sukses. Dari tempat ini akan muncul banyak dokter-dokter yang jauh lebih sukses daripada yang lain. Engkau akan muncul banyak pengacara hebat.
Akan muncul orang-orang yang luar biasa. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terus pacu hidup saudara untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Kata bersama saya harus lebih baik daripada kemarin. 2, 3. Jangan cuma asal hidup, yang penting asal hidup. No. Tuhan mau kita mengerti. Roh Kudus itu the spirit of excellence. Amin. Maka saudara dan saya harus lebih. Makanya ada orang bilang gini, Pak, kenapa gereja BMC selalu ada inovasi baru? Ada hal-hal yang dikerjakan. Karena saya tahu kita harus terus berinovasi. Karena Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Amin. Kita terus bergerak dan kita terus mengalir dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, mari kita belajar. Anak-anak Tuhan harus selalu selangkah lebih maju. Pacu hidupmu. Setiap hari saya memacu. Khotbah saya harus lebih baik daripada minggu lalu. Saya memacu setiap para pelayan Tuhan. Cara engkau melayani harus lebih baik daripada minggu lalu. Saya mau tantang setiap para suami-suami. Cara engkau menjadi bapak dan ayah dalam rumah tangga harus lebih baik daripada tahun lalu. Amin. Para istri-istri harus tidak lebih cerewet lagi, tapi harus lebih baik daripada tahun lalu. Amin. Gitu. Lah saya sedih kalau jadi gembala. Ribut terus saudaraku. Ya toh suami istri dari dulu pancet. Saudara itu. Tetap aja masalahnya apa? Hanya masalah dikit. Ribut. Nanti selalu akhirnya jam 1, jam 2 pagi. Pak Lukas. Ya, saudara. Kenapa tidak saudara semua dan saya ambil keputusan. Aku mau jadi lebih baik daripada hari kemarin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin saudaraku. Nah, untuk kita terus menjadi yang terdepan, saya mau cuman ingatkan, jangan pernah membangun persaingan yang tidak sehat. Tetapi yang kita perlu kerjakan seperti Elia. Elia tidak memikirkan gimana cara menjegal Raja Ahab. Bagaimana caranya keretanya supaya rodanya lepas. Bagaimana dia kasih batu yang gede di jalan supaya kena batu jelek, jatuh semua, Ahab kalah. Terus Elia bisa mengalahkan. No. Bangunlah persaingan yang sehat. Dengan cara apa? Elia tidak sibuk mau menjatuhkan lawannya. Tapi yang dia lakukan, dia pacu dirinya. Terus berlari, jadi yang terdepan. Yang setuju katakan. Yang setuju katakan. Saudara mau enggak gereja ini jadi terus yang terdepan? Anda mau gereja ini jadi jadul? Jangan, saudara. Anda mau gereja ini terus mengalami yang namanya lawatan Tuhan? Anda mau gereja ini terus bergerak bersama Tuhan? Mari semua kita bersama-sama mau jadi yang terdepan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Satu hari ada guru yang menulis di papan 2 garis, atas dan bawah, sama-sama panjang, sama-sama pendek. Lalu gurunya berkata pada murid-muridnya, bayangkan garis yang di atas itu adalah diri kalian. Bayangkan garis yang di bawah adalah orang lain. Terus guru memberi tantangan. Bagaimana cara kalian membuat garis kalian lebih panjang daripada yang lain? Daripada garis yang di bawah. Tentu Anda bisa menebak. Jawaban yang benar adalah apa? Kita akan memperpanjang garis kita yang di atas. Lebih panjang daripada yang di bawah. Betul? Tapi ada jawaban yang konyol. Bagaimana cara supaya garis saya di atas lebih panjang daripada garis yang di bawah? Saya hapus garis yang di bawah semakin pendek. Ketika saya pendekkan garis yang lain, saya pendekkan orang lain, saya berarti lebih panjang daripada yang lain. Saudara, itu cara politik dunia yang harus kita hindari. Dengan menjelekkan orang lain, kita tidak akan pernah menjadi lebih baik daripada orang lain. Dengan menjatuhkan, menjegal orang lain, kita tidak akan pernah menjadi jauh lebih baik daripada orang lain. Di luar ada banyak saling jegal menjegal. Tapi saya mengatakan dari gereja ini, mari, gak perlu saling jatuh menjatuhkan. Lakukan yang terbaik, lari, ngebut, kenceng, ngebut, jadi yang terbaik. Dan kau lihat, engkau akan diangkat Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Saya masih ingat waktu saya masih baru jadi hamba Tuhan full time. Saya tanya sama Pak Alex Abraham. Om, kalau kita kayak naik mobil di jalan. Menuju puncak. Kita ngebut, ada mobil lain ikut ngebut. Kita mulai maju, dia mulai nyusul terus. Diikuti terus.
Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Anda tahu Pak Alex Abraham ketawa. Kalau saya jadi kamu, gampang. Apa Saya genjot gasnya. Saya injak gas, ngebut. Dan biarkan yang terus ngikuti, ketinggal di belakang. Dan tidak bisa kejar lagi. Daripada Anda sibuk bersaing dengan yang lain. Nggak usah, tenang saja. Lakukan yang terbaik bersama Tuhan. Tingkatkan belajar terus. Jadi yang lebih baik. Tiba-tiba engkau akan jadi yang lebih hebat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di Korea Selatan saya pernah baca kisah nyata. Ada toko roti yang rame, mendadak jadi sepi. Kenapa? Sejak di seberang jalan dibuka toko roti baru. Maka si pemilik toko roti lama panik gelisah. Karena toko roti yang di depan yang baru rame. Tapi satu hari terjadi kehebohan. Toko roti yang di depan mendadak heboh. Kenapa? Karena seorang customer menemukan ada satu ekor kecoa di dalam rotinya. Dia kaget, dia teriak-teriak. Dan dia buktikan, difoto. Langsung kemudian dimasukkan ke mass media. Mendadak toko roti yang baru sepi, bahkan tutup. Saudara, apa yang terjadi? Apakah dengan toko yang baru, roti yang di depan tutup, sepi, membuat toko yang lama jadi ramai? Saudara, beberapa hari kemudian, pemilik toko roti yang lama ditangkap polisi. Karena polisi setelah penyelidikan, tanpa diketahui, berhasil melihat rekaman CCTV bahwa si pemilik toko yang lama mendatangi toko roti yang baru dan dia sengaja masukkan kecoa ke dalam adonan roti daripada toko roti yang baru. Anda tahu, toko roti yang baru habis, toko roti yang lama masuk penjara dan sama-sama tidak untung apapun, malah rugi. Jangan pakai cara dunia menjegal kanan, jegal kiri untuk kau jadi yang paling hebat. Yang kita perlu kerjakan, kejar urapan Roh Kudus dan terus punya hati hamba dan terus pacu dirimu jadi lebih baik daripada hari kemarin. Percayalah, bersama Tuhan yang terbaik akan datang dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriahkan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya apa? Yang pertama, saudaraku, mari kita kejar yang namanya pengurapan Tuhan. Miliki hati hamba. Yang kedua, dan yang ketiga, jadilah yang terdepan. Saya akhiri dengan sebuah kisah. Ada suami istri bersaing terus. Saya harap di sini suami istri tidak bersaing. Harusnya malah jadi partner yang kuat. Cuma satu orang. Amin. Satu hari ada seorang istri belanja di mall, shopping di mall. Saat dia bawa barang belanjaannya mau bayar di kasir, tiba-tiba si istri ini buka tasnya yang dibawa. Waktu dia buka tas, si kasir karena dekat lihat dan ketawa. Kaget, kenapa kamu ketawa? Loh, di tas ibu kok bukan cuma ada isi dompet, tapi kok juga ada remote-nya TV. Apa emang ibu kalau kemana-mana bawa remote TV? Si istri bertawa. Karena tadi suami saya minta ajak nganter ke mall. Dia tidak mau. Karena katanya ada game football. Dia mau nonton TV. Makanya saya ambil remote TV. Saya bawa shopping. Apa pesan moral bagi suami? Selalu dampingi istri Anda untuk shopping. Supaya hidupmu tidak menderita. Amin, ibu-ibu. Bapak-bapaknya diam semua, saudaraku. Tapi cerita belum selesai. Karena cerita berlanjut. Si istri ambil kredit cardnya dari dompetnya. Dan serahkan pada kasir untuk bayar belanjaannya. Saat mulai dibayar, tiba-tiba si kasir ketawa. Loh, kenapa kamu ketawa? Rupanya suami ibu lebih pintar. Kenapa? Kredit card ibu diblokir. Pesan moral yang kedua bagi para istri-istri. Hargai dan hormati hobi suami Anda.
Kalau tidak, kredit card diblokir, saudaraku. Cerita belum selesai, masih berlanjut. Ternyata si istri ketawa. Dia keluarkan dari dompetnya kredit card yang lain. Ternyata itu kredit card suaminya, saudaraku. Dan waktu digesek, berhasil. Terus kalian, apa makna roh pesan moralnya? Jangan pernah Anda anggap remeh kepandaian istri Anda. Tapi cerita belum selesai. Ternyata pada waktu digesek kredit card suaminya memang berhasil. Tapi kemudian ada muncul kalimat, please PIN number. Dan di situ ditulis PIN number hanya akan selalu diubah dan akan kirim SMS dari perusahaan perusahaan kredit card akan kirim SMS setiap kali ada transaksi untuk memberi PIN ke handphone suaminya. Si kasir ketawa. Pesan moralnya, hai para istri, belajar untuk hargai suamimu. Tapi ternyata si istri ketawa. Kenapa? Dari dalam tasnya bunyi ting 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 ting. Dia ambil handphone suami dari tasnya. Rupanya dia juga bawa handphone suaminya. Dan dia langsung lihat SMS. Dia masukkan PIN number. Berhasil transaksi. Dia ketawa pulang bawa hasil belanjaan. Pesan moralnya. Kalau istri sudah merasa desperate, akalnya banyak. Hati-hati. Cerita belum selesai. Mendadak istri bawa belanjaan dan bangga sampai rumah. Mobil suami sudah tidak ada di rumah. Pintu terkunci rapat. Ada tulisan di depan. Karena remote TV tidak ada, aku terpaksa nonton football langsung di stadion. Dan kunci rumah aku bawa. Kalau kamu mau menghubungi saya, teleponlah di telepon saya. Dan kalau kamu tidak berhasil menghubungi saya, tunggu saya sampai pulang main game. Pesan moral yang terakhir, jangan coba kontrol suami Anda. Suami pasti tetap lebih menang daripada istri. Selesailah ceritanya, saudaraku. Enggak saya lanjutkan lagi, saudaraku. Mari kita belajar. Ada yang tepuk tangan, saudara, karena suami menang pada akhirnya. Kenapa? Karena yang khotbah suami. Kalau istri saya yang khotbah, pasti dia akan berhenti. Istri yang menang, saudaraku. Jangan sibuk bersaing. Mari jangan takut hadapi badai. Kita justru terbang di atas badai. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Amin, saudaraku. Siapa mau terbang di atas badai?